Yang saya hormati Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, Ketua Majelis Syuro PKS. Yang saya hormati Dr. Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS. Demikian juga Bapak Presiden yang saya hormati. Saya ikut Pak Mukti juga dari dulu panggil Pak Presiden aja, Dr. Sohibul Imam. Ada Profesor Dr. Mukti, Sekum PP Muhammadiyah. Terakhir kita bersama-sama di Jerman beberapa bulan yang lalu, mungkin 1 tahun yang lalu, persis Agustus 2019, dalam acara Interfit juga. Ada Profesor Pak Wahab ya, yang saya kenal Ketua Dewan Daerah Pergerakan Indonesia Maju, Pak Muhammad Siddiq, Ketua Presidium Majelis Ormas Islam yang sering ketemu, Bapak Pendeta Jimmy, juga terakhir kita bersama-sama di dalam Indonesian Rainforest Initiative, para pembicara lain yang saya hormati, Bapak Moderator yang saya hormati, dan tidak ketinggalan seluruh warga PKS, serta audien lain yang sedang dalam acara ini. Semoga semuanya sehat walafiat. Salam sejahtera dan selamat petang. Luar biasa PKS telah mengadakan acara ini dan saya sangat bersyukur bahwa saya beruntung dapat ikut diundang di dalam acara ini. Saya dari Permabudi atau singkatan dari Persatuan Umat Buddha Indonesia hadir dalam acara ini. Saya tidak mengulangi hal-hal yang telah disampaikan oleh pembicara sebelum saya, sehingga kita tidak menghabiskan waktu untuk mendengarkan yang ulang aja. Saya langsung menuju sasaran aja, bahwa 75 tahun Indonesia merdeka sebagai bentuk negara yang berdaulat. Kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan bersama, penuh dengan darah, penuh dengan penderitaan, bukan hasil sebuah hadiah, juga bukan hasil perjuangan dari hanya sekelompok orang saja. Sebab itu Tuhan telah menciptakan Indonesia sebuah rumah besar yang berbangsa majemuk, baik itu agama, suku, bahasa, budaya, dan sebagainya. Di bawah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sejatinya kita adalah bangsa yang toleran, saling menghargai, saling mengutamakan kebersamaan, dan memiliki budaya yang tadi disebut gotong royong. Nilai-nilai luhur Pancasila sejak lama menjadi falsafah kehidupan kita, menjadi perekat dari kita semua. Jadi marilah kita bagaimana caranya untuk menjunjung tinggi falsafah bangsa ini menjadi sesuatu yang berguna mendorong kita menuju Indonesia yang lebih maju. Tapi belakangan ini kita sedang menghadapi banyak masalah. Ya, masalah-masalah yang mungkin timbul di media, kita bisa lihat banyak sekali. Ada distorsi di dalam berpolitik, ada juga kesulitan di dalam bidang ekonomi, dan yang terakhir menghantam kita dan menghantam most of the world adalah COVID-19, pandemi yang tidak memandang bulu, negara manapun dimasukin, dan Indonesia bersyukur masih bersyukur karena Indonesia boleh dikatakan yang terakhir baru bulan Maret baru masuk ke Indonesia, yang lainnya sudah mulai Januari, Februari sudah babak belur. Masalah yang masuk ke Indonesia yang bertubi-tubi membuat kita betul-betul tenggelam di dalam kesulitan yang luar biasa. Memang tidak ada satu orang pun bisa memprediksi akan terjadi hal ini. Namun sebuah negara dengan kekuatan yang baik, dengan manajemen yang baik, dengan persiapan yang baik, tentu saja akan lebih gampang, lebih mudah untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Ketika sebuah negara dalam kondisi normal,
kelihatan baik-baik saja, tapi kalau fundamentalnya kurang, waktu menghadapi masalah, itu akan terlihat semua kekurangannya itu, akan terangkat semua ke permukaan. Kita harus sadar bahwa pandemi ini masih panjang. Sekalipun kita bisa menciptakan nantinya vaksin, kita bisa menciptakan obatnya. Vaksin itu masih paling cepat tahun depan baru bisa mulai dibagikan, mulai diterapkan. Untuk mencapai 270 juta penduduk Indonesia tentu saja butuh waktu yang sangat panjang. Bukan cuma antri untuk disuntik vaksin, tapi antri untuk berbuat produksi vaksin itu sendiri. Obatnya juga demikian. Belum lagi, apakah mempunyai tenaga medis yang cukup? Apakah sektor ekonomi cukup untuk menopang Indonesia sampai pada semua teratasi? Itu menjadi tanda tanya yang perlu kita sikapi dan perlu kita renungkan bersama-sama. Dalam bidang medis, kita sedang menghadapi masalah. Dalam bidang ekonomi, kita juga menghadapi masalah. Sekalipun Indonesia tidak menyebut dirinya masuk ke resesi, kriteria resesi adalah 2 triwulan pertumbuhannya negatif. Indonesia bersyukur COVID baru masuk pada bulan Maret, sehingga kuartal pertama itu Indonesia masih positif, masih ada pertumbuhan. Nah, kuartal kedua kita mulai negatif. Kita sekarang akan melihat kuartal ketiga, kalau negatif, kita akan masuk kategori resesi. Resesi adalah sebuah istilah di dalam perekonomian sebuah negara yang cukup mengerikan. Ya, moga-moga kita tidak masuk, tapi kita harus siap-siap kalau sudah masuk, bagaimana kita mengentaskan diri, bagaimana kita mengatasi. Sektor sosial, pendidikan, budaya, pariwisata, transportasi, apa saja yang dapat kita bayangkan, semua kena dampaknya. Maka kita sulit untuk hanya konsentrasi satu bagian saja. Kita juga sulit untuk minta bantuan dari internasional. Karena internasional mereka semua juga menghadapi hal yang sama dengan kita. Jadi kita perlu betul-betul serius berjuang bagaimana kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Bagaimana kita bisa menunjukkan kekuatan kita di saat ini Indonesia berulang tahun ke-75. Saatnya yang penting bagi kita, marilah kita bersatu, marilah kita bersama-sama, marilah kita buang semua perbedaan di antara kita. Jangan sebarkan berita yang kita tidak tahu secara jelas. Ajaklah semua elemen, bahkan pemerintah, ayo bersama-sama untuk melewati masa yang sulit ini. Kita perlu kerja keras, bukan hanya slogan-slogan aja, bukan hanya wacana aja, tapi kemampuan masing-masing berbuat itu sangat ditunggu. Jangankan kita santai dan mengharap dan memimpikan esok akan lebih baik kalau tanpa kita bersama-sama tidak bekerja sama satu sama yang lain, tidak bekerja keras untuk menunjukkan bahwa kita serius menghadapi masalah ini. Keadilan memang masih pincang di Indonesia. Keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan banyak keadilan-keadilan yang lain. Ada mayoritas, ada minoritas, dan sebagainya, dan sebagainya. Mari kita berpikir bersama-sama bagaimana kita mengatasi masalah, bagaimana kita mau peduli satu sama yang lain, bukan hanya memperberatkan ego kita sendiri, bukan hanya menunjukkan bahwa kita yang besar dan sebagainya. Mari kita bersama-sama mewarnai kemerdekaan Indonesia dengan perbuatan yang nyata, dengan kerja keras, dengan membandingkan kita dengan negara yang lebih maju. Tadi Pak Mukti bilang kita bandingkan dengan negara yang lebih maju. Jangan kita cuma bersyukur bahwa dibandingkan negara yang lain yang si A, si B, kita masih bersyukur masih lebih baik lah. Tapi jangan itu yang sebagai patokan parameter kita untuk berbanding. Marilah kita lihat yang lain telah berlari lebih kencang dari kita. Ayo kita belajar
apa yang kita kurang. Semoga dengan demikian kita bisa selamat dan sukses mengatasi kesulitan yang kita hadapi bersama-sama. Kita bisa membuat keadilan di Indonesia betul-betul terlaksanakan untuk mencapai kesejahteraan yang bisa terwujud. Semoga kita bersama diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk kita mampu punya waktu untuk menunjukkan perbuatan kita. Dirgahayu Indonesia, merdeka. Merdeka.